Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Novarian. Saya di sini merupakan mahasiswa PGSD UNS angkatan 2023 dan saya menduduki semester 4 dan kelas saya berada pada kelas 4A dengan NIM K71230007. Oke, pada video kali ini saya akan membahas salah satu bentuk media pembelajaran yang interaktif yang kami kembangkan untuk siswa sekolah dasar, khususnya pada kelas 3, yaitu mengenai media pecahan berbasis bangun datar. Dalam mata kuliah media pembelajaran sekolah dasar, kami belajar bagaimana menyusun, merancang, dan juga membuat media yang mendukung pembelajaran yang efektif, menarik, dan juga bermakna bagi siswa sekolah dasar. Salah satu tujuan dari media pembelajaran adalah untuk membantu guru menjelaskan materi dan juga meningkatkan ketertiban siswa, adapun menjadi pembelajaran lebih konkret. Oleh karena itu, kami merancang sebuah media visual yang berbasis bangun datar untuk membantu siswa memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, kebetulan kami dari kelompok 3 itu membuat media pembelajaran yang dinamakan media pecahan berbasis bangun datar. Nah, seperti ini bentuknya. Ada 3 macam bentuk bangun datar. Yang pertama itu ada segitiga, ada lingkaran, dan juga ada persegi panjang, ada lingkaran lagi, dan juga ada persegi. Oke. Nah, untuk proses pembuatannya, bahan-bahan yang kami gunakan itu ada karton dan juga kertas origami yang berwarna-warni. Nah, kertas karton ini untuk bawahannya, sedangkan yang kertas origami itu untuk atasannya, jadi yang untuk tempel-tempel. Untuk tempel-tempel ini kita menggunakan kertas origami yang dilapisi menggunakan kertas origami. Nah, jangan lupa kita juga menggunakan velcro strap. Kita menggunakan velcro strap dan kemudian ditempelkan menggunakan lem tembak. Nah, penggunaan velcro strap ini bertujuan untuk bisa ditempel dan juga dipasang, bisa dicopot pasang dengan mudah. Jangan lupa untuk kertas karton bagian alasnya, papannya itu digarisi ya, menggunakan spidol yang permanen dengan untuk pola pecahan. Misal ini segitiga, kita membentuk pola itu segitiga yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, oke, cara menggunakan media pembelajaran ini, cara menggunakannya itu mudah sekali, yaitu tinggal kita tentukan pecahan mana yang akan diterapkan. Ini cocok sekali untuk pembelajaran awal materi pecahan. Nah, misal kita disuruh untuk membentuk segitiga ini menjadi 1/4. Nah, kita tinggal tempelkan. Oke. Ini adalah pecahan 1/4. Misal kita disuruh untuk menjadi 3/4. Nah, 3/4 maka kita membutuhkan 3 pola. Misal kita membutuhkannya sini. Nah,
Kita tinggal tempelkan ini, satu, dua. Nah, maka ini membentuk eh, seper maka ini membentuk 3/4 bagian dari segitiga ini. Adapun yang lain itu berupa lingkaran. Yang ini lingkarannya dibagi menjadi 8 bagian. Sama caranya seperti yang segitiga tadi. Kemudian kami juga membuat lingkaran lagi, tapi ini dibagi menjadi 4, dan kemudian ada persegi panjang yang dibagi menjadi 4, dan juga ada persegi panjang yang dibagi menjadi 8. Nah, media ini mungkin sangat cocok digunakan dalam model pembelajaran yang kontekstual, yang mengajak siswa untuk belajar aktif, manipulasi benda konkret, dan juga menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya itu, siswa diminta untuk menyusun 1/2 dari pecahan potongan lingkaran. Nah, misal kita menggunakan pecahan lingkarannya ini, siswa diminta menyusun 1/2. Nah, kita copot-copot dahulu. Nah, siswa diminta untuk membuat pecahan 1/2. Nah, kita tinggal melihat 1/2 itu sama aja berapa sih? Nah, 1/2 itu sama aja dengan setengah. Setengah itu kita lihat. Oke, ini masih setengah. Ini masih 1/4 bagian. Nah, gimana kita melihat setengahnya? Setengahnya itu adalah, nah ini baru setengah. Kenapa bisa dibilang setengah? Karena ini merupakan pecahan 2/4. Atau kita sederhanakan, maka akan menjadi setengah. Oke, kemungkinan hal ini dapat membantu siswa memahami bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Dan kemudian perbandingan nilai pecahan sederhana dan juga pecahan yang setara dengan bentuk yang berbeda. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari media ini? Dan kita akan bahas kelebihan dahulu. Mungkin yang pertama itu adalah visual yang konkret. Jadi media ini membantu siswa untuk memahami konsep pecahan secara nyata karena bisa dilihat, disentuh, dan juga dimanipulasi. Dan yang kedua itu interaktif dan juga menyenangkan. Mungkin beberapa untuk siswa saat ini itu merasa bosan dengan matematika, sehingga kita membuat media untuk pembelajaran matematika yang lebih interaktif dan juga menyenangkan tentunya. Dan yang ketiga itu mendorong pembelajaran dan kolaboratif. Jadi bisa digunakan dalam kerja kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial antar siswa. Nah, di balik semua kelebihan itu, tentu saja ada kekurangan. Yang pertama itu mungkin ini rentan rusak. Jadi untuk pengembang selanjutnya bisa mengganti circle strap ini dengan lem yang lebih kuat, karena saya menggunakan lem tembak, tentunya masih belum kuat dan kadang juga masih copot. Kurangnya itu rentan rusak dan juga mungkin ini agak kurang rapi kalau dilihat secara langsung dengan mata, dan juga ini masih susah digunakan ketika kita mencopot, tentunya ketika kita mencopot pasnya, karena ini menggunakan velcro strap itu sangat rentan dengan kerusakan. Jadi untuk pengembangan selanjutnya kita bisa mengganti velcro strap dengan inovasi yang lain. Oke, dengan adanya media pembelajaran ini, saya berharap peserta didik lebih mudah memahami konsep pecahan dan juga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga bermakna. Media pembelajaran seperti ini bukan hanya melatih kognitif, tapi juga motorik, kerjasama, dan juga kreativitas siswa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus berinovasi dan juga menciptakan media yang pembelajaran yang inovatif juga. Salam edukasi dari Rob. Terima kasih, saya Adi Novarian.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.